Apa ini nggak ngada-ngada? Apalagi dendanya nggak main-main loh men. Nggak pakai masker kena denda sebesar 250.000. 250.000 tuh lumayan men. Gede buat kita semua di hari gini gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Teman-teman, hari ini ada hal yang penting banget yang perlu kita bahas dan kita diskusikan bersama. Penting banget ini teman-teman. Gue mau juga berharap kalian juga bisa berkomentar di bawah ini ya. Jadi, oke bro, kali ini yang gue mau bahas adalah Raperda penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Well, gue angkat topi lah. Gue angkat topi soal penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Gubernurnya bener-bener serius banget men, menangani dari A sampai Z. Tes PCR dengan metode swab, tes tertinggi dilakukan di DKI Jakarta. Semua puskesmas pun mengadakan dan sistem jemput bolanya pun dilakukan. Nah, informasi dari data kasus ada pengaduannya sehingga memudahkan kita mengetahui peta persebarannya. Makanya kan nggak aneh ya kalau misalnya kelihatannya kasus di DKI itu memang paling tinggi di antara seluruh Indonesia. Ya karena memang persentase penduduk yang di atas disarankan WHO. Ini misalnya nih ya, kalau seluruh Indonesia yang dites swab 50.000, DKI itu bisa 18.000 sendiri kan. Keren sih emang, keren. Gua akuin itu keren, tapi ya ada lebaynya juga nih menurut gue nih men. Kalian boleh beda pendapat nih ya sama gue nih ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Apapun pendapat kalian di bawah. Gue pun juga punya pendapat dan pandangan sendiri. Apaan itu men? Apaan coba? Nggak lain dan nggak bukan. Memang soal kewajiban bermasker di dalam mobil sendirian. Di dalam mobil kita punya kewajiban untuk bermasker men sekarang men. Jadi gini nih bro ya. Tempo hari kan ada beritanya tuh. Seorang dokter yang tiap hari menangani COVID-19. Waktu dia pulang, dia lepas dong tuh APD, berikut sama masker-maskernya gitu kan. Nah, naik mobil sendirian di mobilnya. Kena razia, padahal dia udah jelas-jelas sendirian. Mobilnya tertutup, nggak ada siapa-siapa pun pula tuh di dalam mobil yang mau ditularin gitu loh. Nah, lalu dicegatlah sama Satpol PP dan polisi. Terus si dokter yang sehari-hari udah bertaruh nyawa dia ini disuruh menyapu jalanan karena nggak mengenakan masker di dalam mobil gitu loh. Nah menurut kalian gimana bro? Ini menurut gue sih lebay ya, lebay emang bener. Kalau gue bilang nih ya, nah inilah yang aneh nih. Gue mencoba untuk terus objektif dari sisi apapun. Gue nggak mau terpancing diskusinya mengarah ke arah sisi politiknya. Gue nggak peduli sisi politiknya untuk hal ini karena COVID-19 ini dirasakan oleh kita semua. Gue nggak mau membela A atau membela si B atau mengkritisi A. Kalau memang A ini salah ya salah kita kritisi. Kalau memang B ini salah ya kita kritisi. Jadi siapapun itu, kalau pandangan gue ataupun pendapat gue ini nggak menarik atau kurang tepat, gue akan coba mengkritisi hal ini. Jadi inilah yang aneh nih ya. Perdebatan panjang itu kan seharusnya disikapi secara bijak ya. Tapi alih-alih meluruskan keanehan yang menurut gue ajaib karena nggak efektif ini. DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah membuat rancangan peraturan daerah atau Rakerda penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta yang mengatur soal kewajiban penumpang mengenakan masker di dalam mobil. Ya oke lah ya, masuk akal kalau di dalam mobil itu ada beberapa orang yang nggak serumah misalnya. Ya bisa jadi mobil angkutan kayak macam Grab atau Gokar atau taksi online lah ya. Tapi gimana kalau dia sendirian di dalam mobil? Katanya kalau nggak pakai masker, ada denda yang bakal menantinya. Memang diakui ada perdebatan di dalam pembahasan Raperda itu. Bagaimana dengan mereka yang berkendara mobil sendirian? Kabarnya DPRD mempertanyakan ke eksekutif nih ya. Dalam hal ini kan Pemda DKI Jakarta. Tapi nggak ada kejelasan ke masyarakat. Terjadilah perdebatan lagi, tapi kemudian disepakatin. Gimana coba menurut kalian bro? Aneh nggak sih men? Aneh sih, menurut gue aneh kalau menurut gue nih ya. Penyusunan Raperda itu bersama loh ya, ada perdebatannya. Itu DPRD berhak mempertahankan argumentasinya. Kalau pada akhirnya disepakati, pasal yang aneh ini buat apa dibahas? Buang-buang duit aja men. Buang-buang duit ini men.
Gila, gue jadi emosi sebenarnya ini ya. Alasan mereka di zaman modern ini, petugas yang merazia nggak tahu apakah itu mobil pribadi atau taksi online. Jadi petugas tuh sulit membedakan mana yang mobil pribadi, mana yang taksi online gitu. Alasannya sesimpel itu. Kalau ternyata itu sopir baru dari luar, ternyata dia orang tanpa gejala yang belum terdeteksi, dia nggak pakai masker di dalam mobilnya, kemudian dia bersin atau apalah, berputar-putar lah di dalam situ, di dalam mobilnya itu virus, terus masuk ke penumpang lain. Misalnya itu alasannya gitu kan. Lah ini kan ada penumpangnya malih gitu loh. Yang dimaksud itu gimana kalau dia benar-benar sendirian dalam mobil? Apa ini nggak ngada-ngada? Apalagi dendanya nggak main-main loh men. Nggak pakai masker kena denda sebesar 250.000. 250.000 tuh lumayan men. Gede buat kita semua di hari gini gitu loh. Memang sih kalau nggak mampu bayar 250.000, dia bisa kerja sosial. Misalnya dengan nyapu jalan. Tapi pas dari razia kan ketahuan tuh. Di profesi dia apa sih nih gitu loh. Ya kalau dokter, masa iya dia juga narik taksi online? Kan pengemudi taksi online juga tetap ada pengenalnya. Bagus sih upayanya untuk menekan laju penularan COVID biar nggak tinggi-tinggi lagi. Tapi apa nggak kasihan sama petugas polisi ataupun Satpol PP yang kerjanya jadi bertambah lagi nih. Bertambah lagi untuk merazia pengendara mobil yang lagi sendirian gitu loh. Dan semuanya. Jadi petugas polisi ataupun Satpol PP atau polisi gitu bukan cuma buat menghalau demo lagi nih sekarang. Nambah lagi buat ngerazia. Ada nggak nih orang di mobil yang nggak pakai masker? Oh my god, Matt. Ini luar biasa sih. Dan ini harus gua kritisi. Maksud gua sih ya, buat aturan itu yang adil lah buat semua pihak, Pak. Jangan lebay kalau ingin masalah ini menjadi nggak produktif. Karena jadi menuai perdebatan terus di mana-mana. Kasihan rakyat kita. Sekali lagi, ini pandangan pribadi gua. Lo boleh beda pendapat sama gua. Nggak bakal gua matiin kolom komentar sebagai pengganti mikrofon gitu loh. Karena gua tetap menganut paham, menjunjung tinggi nilai demokrasi. Semua bebas berbicara, semua bebas berpendapat. Matikan mic itu nggak ada di konsep gua. Kok jadi ngematiin mic nyambungnya? Nah oke gini deh ya. Jadi gue tunggu deh opini kalian. Bagaimana pandangan kalian mengenai kondisi ini? Karena memang ini akan diterapkan hukuman ini. Diterapkan hukuman di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang hancur-hancurnya. Gue entah gimana. Ini pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun DPRD sendiri pun, apa nggak ada sisi lain ya untuk memikirkan membuat sebuah regulasi hukum, bukannya membuat sebuah regulasi hukuman gitu loh. Jadi regulasi hukum lah yang harusnya difikirkan duluan, jangan regulasi hukuman dikit-dikit, wah bikin hukuman lah buat orang yang begini, bikin hukuman yang buat orang yang begini. Ya Allah, teman-teman semua, tulis pendapat kalian di bawah. Ya silakan kalian mau berbeda pendapat sama gua, tapi ini tanpa muatan politis di dalamnya. Gue yakin nih pasti ada juga orang-orang atau buzzer-buzzer RP yang coba mengadu domba nih antara pendukung gua dan pendukung begitulah pokoknya. Coba teman-teman pastiin coba lo share video ini biar semakin ramai yang berkomentar, dan gue mau mengetahui apa pendapat kalian. Apakah kalian setuju apabila di mobil itu dirazia harus pakai masker? Mau itu 1 orang ataupun 5 orang ataupun siapapun itu. Gimana kalau yang satu keluarga misalnya? Dia di rumah udah bareng-bareng, di satu mobil juga harus pakai masker juga semuanya. Nyesek men. Hari gini hidup kita udah sesak, udah susah, nggak usah dibikin sesak lagi. Mari kita pikirkan solusi yang lain, misalnya memberikan vitamin kek, ningkatin imun tubuh kita kek. Misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan yang membuat tingkat kebahagiaan rakyatnya bertambah kek, atau apapun itulah. Itulah memang tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan semua hal yang harusnya dinikmati oleh rakyatnya. Teman-teman semua, gue Fasco Rusemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.